apa ya? Bagaimana kita bekerja pada satu perusahaan travel. Dulu orang tua kita saat ini sedang sakit, ya. Nanti kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan, ya, bersama-sama kita kembali. Mari kita berdoa, ya, masing-masing. Doa dimulai. Suatu keniscayaan, suatu keinginan bahwa kalau kita jadi seorang pemandu wisata, bahwa jenjang pramuwisata itu sebagai yang di kita jenjangnya masih ada lokal guide, masih ada city guide, itu baru ada di level paling tingginya di level 6. Guide itu ada di level 6. Jadi KKN itu adalah kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi kalau seorang itu ada 9 tingkatan 1 sampai 9. Ya, 1 itu yang lulusan SD, 2, 3 itu sampai kerjaannya operator. Ya, kerjanya itu operator aja ngerjain. Lalu 4 sampai 5 itu sudah analisis teknisi. 6, 7 itu sudah ahli. Ya, 9 itu sudah tingginya. Nah, ternyata guide ini sekarang kalau kita lihat pekerjaannya itu nggak mungkin di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, adanya di tingkat 4. Karena guide itu sudah masuk ke tingkat ke analisis. Ya, kemudian tapi nggak bisa masuk ke 7 gitu loh. Mentok di 6 gitu. Itu dia sebetulnya kita ikan. Nah, kalau kita ingin bekerja di perusahaan asing, berarti nanti akan bandingkan dengan tadi KKNI-nya. Kita ini ada di level berapa sih guide ini? Ya, level berapa kita ini gitu. Jadi kalau kita sekarang mau kerja di travel asing misalkan sebagai seorang tour leader atau tour guide, tapi mereka punya requirement kan bahwa yang bisa bekerja di kita adalah yang levelnya 6 misalkan. Ada beberapa yang harus kita penuhin requirement ini. Itu kira-kira gambarannya ya ke depannya. Nah, tapi sebetulnya seperti di sebentar. Oke. Inilah perusahaan asalnya. Travel apa sih ini yang sebagian saja sih sebetulnya yang sudah beroperasi di Indonesia. Travel yang sudah beroperasi di Indonesia, karena adanya aturan dia harus bekerja sama dengan local agent Indonesia. Jadi lokal ini Happy Trails Indonesia, ini Happy Trails, kemudian G Adventure, Interpret, World Insight, GBECO, ini sudah beroperasi dan yang lain juga ada di sini. Yang ini tidak saya masukkan semuanya, tapi mereka masih counterpart, masih bergabung dengan travel agent Indonesia. Misalkan kalau ini GBECO berarti dengan Bara yang asing. Ya, GBECO dengan Bara. Happy Trail ini dengan Happy Trail Asia. Kemudian Interpret juga asing. Ya, kemudian World Insight dengan Happy Trail, G Adventure juga dengan Happy Trails. Tapi masing-masing di sini hanya ada beberapa travel agent yang memang yang asing ini, ya, itu pengelolaannya diserahkan semuanya ke travel agent Indonesia. Ada yang hanya sebagian saja, hanya mungkin dikatakan land arrangement-nya diserahkan kepada local agent. Untuk pemilihan tour leader dan tour guide-nya itu dia pilih sendiri. Ya, misalkan kayak G, World Insight, ya. GBECO masih ada travel local agent-nya masih ada bermain di sana, ikut-ikut ini. Ya, kalau World Insight sama G Adventure ini Happy Trail tidak ikut-ikutan. Jadi mereka milih sendiri. Ya, kemudian mereka akan ada wawancara sendiri. Ya, kira-kira travel agent ini yang ada di kita yang saat ini yang saya kenal. Ya. Ada OAT, ya. Ada OAT. Nah, ada lagi, misalkan, nah peluangnya seperti apa sih kita ini? Peluang yang sekarang kita lihat ini kayak gunung es gitu loh. Kayaknya susah ya kerja di travel luar gitu kan. Hanya di atasnya aja kelihatannya. Tapi sebetulnya peluangnya jauh lebih besar, di bawah ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali peluangnya.
Apalagi kalau kita lihat, saya agak cepetin dulu, ya. Saya cobain kayak gini, nah ini. Ya. Kita lihat, ya, ada dua ini saya lihat, ada dari satu, ini saya ambil ya, dari Warta Ekonomi. Sandiaga optimis target 74 juta kunjungan Wisman 2023 tercapai. Nah, sekarang kita coba lihat berapa banyak sih yang bermain inbound travel kita. Ya, nggak banyak, nggak begitu banyak juga. Terus berapa banyak yang bisa dipegang oleh travel inbound, berapa banyak yang mereka harus handle sendiri. Ya. Nah, ada kecenderungan lagi bahwa travel asing tadi, ya, mereka sudah bukan lagi melakukan klasik tour, tetapi sudah membuat tur-tur yang bertema atau tematik tour. Nah, tur yang bertema. Ini yang jadi pasar kita gitu. Kemudian kalau dari BPS, ini dari BPS ya, saya lihat kunjungan itu tumbuh 567,27 dibandingkan Februari. Ya. Jadi rencana ya pariwisata Indonesia ini akan terus makin berkembang. Terus makin berkembang. Jadi sebetulnya Indonesia kita ini sebagai pemandu wisata peluangnya sangat besar. Kayak tadi kita lihat di Gunung Es. Kita ngeliatnya hanya kecil aja. Padahal sebetulnya peluangnya sangat-sangat besar sekali. Di bawahnya itu yang belum kita gali, yang belum kita lihat itu sangat besar sekali. Ya, oke, kita coba lihat. Langkahnya apa sih kalau kita ingin bekerja di sebuah travel asing gitu ya? Ada beberapa hal sebenarnya. Ada yang kita meng-apply sendiri, melamar, bikin surat lamaran, lalu kita apply ke travel agent tersebut. Itu dimungkinkan. Misalkan kayak tadi, ya. Ini ada beberapa yang ini. Kalau G ini bisa apply kita. Happy Trail juga ada. Dia selalu buka lowongan. Kalau mau lihat cek, itu akan dia selalu buka lowongan. Ya, untuk tour guide, tour leader, untuk operator manager atau untuk operation gitu selalu ada. Ya, GBK tidak ya. GBK ini masih kerjasama dengan local agent. World Insight 1 tahun sekali dia akan buka. Ya, Interpid saya nggak kurang begitu paham, tapi dia sama kayaknya, sama kayak G. Iya, oke. Jadi bisa melamar, jadi ada apply. Ya, jadi caranya satu kita bisa meng-apply ke sana. Kemudian yang kedua recommendation biasanya. Nah, recommendation kepada orang yang sudah pernah kerja tersebut. Ya, di sini saya tidak ingin oke. Bukan ini ya. Nah, misalkan gini nih, lihat. Ini waktu kita meetingnya, waktu dengan Happy Trails. Lihat. Di sini, ini ada Toto, ada Betty, ya, ada ini. Ini alhamdulillah, ini semuanya adalah recommendation. Ini orang-orang yang saya rekomendasikan untuk bergabung dengan Happy Trails. Ya, jadi tidak semuanya diterima. Ada satu orang ya ikut hadir, ikut datang, tapi bukan undangan dari saya. Pada akhirnya dia tidak dipekerjakan. Akhirnya tidak dipekerjakan. Jadi memang itu recommendation. Ini akan recommendation. Di sini bisa kita lihat. Ini juga ada beberapa recommendation di sini. Ya. Nah, ini kita ada meetingnya. Jadi yang kalau lebih mudah yang mana? Yang mudah itu. Yang mudah adalah yang recommendation. Jadi buat teman-teman yang memang pemandu wisata yang ingin bekerja pada travel internasional, cobalah membuka diri, lalu berkawan atau mendekatilah senior-senior yang sudah bekerja di travel internasional tersebut. Untuk yang DPC Kota Bandung ini banyak, sangat banyak. Jadi kita ada Hesti ya di G Adventure, ada Apple juga di G Adventure, kemudian ada saya di World Insight, lalu ada Hadi di HTI Happy Trail dan di Kiri, lalu ada Ajat di
G, ya. Lalu ada siapa mati yang diinterpret? Ada beberapa yang dari Bandung ini yang diinterpret. Apple di G, ya. Apple di G. Yang nggak ada di kita dari Bandung ini di OAT. Di OAT. Jujur, saya pernah ikut apply ke OAT, ya, lalu tes dan gagal. Mas Budi juga dan gagal. Ya artinya nggak mudah ya, artinya nggak mudah gitu kan. Ini kemudian kalau kita sudah step satunya kita meng-apply atau kita mau rekomendasi. Dan rekomendasi itu biasanya lalu kita diundang, ya, diundang pada saat annual meeting. Jadi kita ada meeting nantinya. Nah di annual meeting ini apa sih yang dilakukan di annual meeting? Itu biasanya annual meeting itu kita meeting tentang outlook tahun ini dan tahun depannya seperti apa, kemudian requirement-nya apa yang diperlukan guide-nya. Misalkan travel agent ini sekarang ini cenderung kepada ekotourism, maka dia kan kecenderungan requirement adalah orang-orang yang kuat kepada di ekotourism. Jadi tur-tur yang bertema seperti itu. Klasik turnya mungkin masih ada, tapi akan berkembang kepada ekotourism. Atau pada berkembang kepada hiking tour. Atau berkembang kepada ininya. Nah, pada saat meeting ini ada outlook, ada satu informasi di sana. Nah, kita sudah siapkan kalau memang kita mau yang mana nih? Kita bisa masuk yang mana? Nah, nanti kita bisa minta di sana. Saya di assignment-nya di apa? Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka assignment-nya yang culture tour atau history tour, ya lebih kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi tur-tur yang dimana lebih kepada budaya. Nah, ini saya lebih suka. Kalau ada misalkan kayak Adi, dia lebih suka kepada hiking, ya kalau ada tur nanti di travel itu mempunyai departemen-departemen yang hiking, yang ini gitu. Nah, jadi tinggal kita assignment-nya yang mana maunya. Setelah assignment, ya tidak serta-merta lalu kita dapat pekerjaan gitu. Ya, kan itu berarti ada masing-masing travel itu mempunyai satu sistem. Untuk yang TL-nya atau tour guide-nya, apakah pakai dia sistem antri ataukah pakai sistem first line, second line, atau third line. Jadi tergantung dari travel agent-nya. Jadi teman-teman pada saat meeting di sini boleh bertanya sebenarnya di sini. Tapi yang terpenting yang pertama diundang dulu untuk meeting. Diundang dulu. Bisa nggak kita diundang untuk meetingnya? Nah, kalau kita bisa diundang untuk meeting, baru kita bisa tahu apakah travel ini pakai sistem antri, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 diantri kayak gitu. Atau pakai sistem first line. First line itu guide utama. Guide utama yang dipakai oleh travel itu berapa orang? Misalkan 5 orang guide utama. Guide utama tidak bisa, baru second line. Nah, kita masuk di mana? Nanti kita akan masuk di mana? Jadi di sini baru kita bisa tahu nih. Setelah kita dapat misalkan kesempatan untuk bekerja, kita kerja di sini. Nah, kerja ini paling menentukan sekali. The first assignment itu paling menentukan sekali adalah reportnya. Jadi report ini bagi teman-teman yang punten biasa bawa domestik, mungkin report hanya keuangan selesai ya. Sementara kalau kita di sini reportnya minta ampun ya. Reportnya itu ada report yang namanya activity report, lalu ada financial report, lalu ada irregular report. Jadi reportnya banyak sekali yang namanya report. Ya. Nah, report-report inilah yang kita memang mau bekerja. Jadi artinya kita kalau kita bekerja dengan perusahaan asing, kita siap-siap bekerja di lapangan dan bekerja di belakang meja untuk buat laporan. Ya. Kalau mungkin mikirnya susah ya, padahal bisa, sekarang semua bisa. Saya bikin laporan tuh pakai handphone. Jadi laporannya kalau untuk actual report itu setiap hari biasanya lebih enak kita buat. Karena di situ ada
kejadian-kejadian harus kita laporkan. Dan kejadian itu misalkan ada force majeure, ada kejadian di hari kedua misalkan, itu udah harus cepat dilaporkan ke agennya. Ya, nah nanti kalau memang ada feedback atau ada pertanyaan dari travel dari luarnya, nah itu langsung bisa dijawab. Karena itu ini banget sangat penting sekali gitu. Dan kelemahan di kita, di teman-teman itu adalah kita paling males bikin report ini. Ya, setelah report ini semua, maka nanti ada evaluation. Di evaluasinya, ya, ini sangat penting sekali. Ya, penting banget. Jadi based on report lalu ada evaluasi. Ya, evaluasinya apakah nanti setelah evaluasi kita bisa lanjut ataukah kita tidak lanjut. Ya, ya. Misalkan laporan keuangan beres. Ya, fine gitu ya. Laporan kegiatan beres. Tiba-tiba ada surat cinta dari sana. Ya, surat cinta datang. Kita mesti bisa ini. Dan travel agent yang saya kerja ini tidak artinya tidak di satu sisi dia. Dia akan memanggil kita untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jadi kalau memang ada surat cinta, dua-duanya akan dipertanyakan gitu. Apa sih kejadiannya yang terjadi sesungguhnya? Nah, kalau ini yang terjadi sesungguhnya, maka ini yang dilaporkan oleh agennya gitu. Ya itu ada ini. Misalkan ada beberapa hal kejadian, satu grup 20 orang gitu ya. 20 orang, satu orang tamunya komplain, dia bilang karena misalkan dia tidak bisa memenuhi keinginannya gitu. Si guide tidak bisa memenuhi keinginannya dia gitu. Ada satu grup. Nah, dia tulis tuh, dia komplain. Nah, kita bisa langsung counter. Nggak mungkin kita memenuhi keinginan dia sendiri. Karena yang saya pikirkan adalah grup. Tapi dalam laporan saya tulis di situ. Misalkan pada saat hari pertama atau hari kedua, ya Mr. A di Kebun Raya, dia tidak ingin bergabung dengan grup. Nah, jadi karena dia ingin sendiri. Solusinya saya berikan waktu. Itu selesai. Nah, mereka akhirnya setelah selesai ini ketemu lagi. Nah, baru mereka si orang ini pergi sendiri. Nah, terus dia komplain, saya tidak bergabung dengan grup karena tidak sesuai. Berarti bukan salah saya, karena si guide-nya sudah memberikan keleluasaan. Nah, ada laporan ini sudah 1 hari udah masuk ke kantor. Jadi begitu ada komplainan, kantor bisa langsung counter gitu. Nah, ini beberapa laporan yang harus nanti. Evaluasi biasanya berapa persen dari dari tamu itu harus masuk. Karena evaluasi sangat menentukan kembali kepada apa? Ini nanti. Kepada sistem kerja. Sistem kerja beberapa travel agent ya ada yang memberikan reward and punishment. Ya, sendiri. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalau evaluasinya kita baik selama 1 tahun, ya 1 tahun kita jalan misalkan 10 kali misalkan, lalu semuanya baik, ya nggak ada masalah. Salah satu sistem kerjanya di kita ini, kita ada reward. Ya, rewardnya ada 2, dari travel agent yang lokalnya, sama reward dari asingnya. Kalau reward travel asingnya, yang saya tahu ya itu per trip itu 50 euro. Kalau kita bagus. Jadi akhirnya di akhir tahun, kalau kita jalan 10 kali, kita dapat bonus 500 euro. Di luar fee, di luar mana yang lain. Kemudian dari lokalnya sendiri dapat tergantung dari nilai. Dari nilai kita. Ya, nanti di evaluasi, di report sini, ya, report dan dievaluasi nanti ada nilai. Ada nilai 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kalau nilai 10 itu bisa sampai satu trip itu bisa sampai berapa ya? 300 ribuan atau 400 ribuan. Jadi kalau kita 10 kali nilai 1 bagus terus bisa dapat 4 juta gitu. 4 juta. Jadi artinya 1 tahun
kalau kita memang baik kerjanya 10 kali, kita bisa dapat bonus sekitar 10 jutaan. Di luar kerja, biasanya itu sistem kerjanya. Ya, itu sistem kerjanya. Itu travel asing kan itu. Keuntungannya apa sih kalau ke travel asing? Ini kayak tadi kan, financial. Positifnya adalah di finansial. Selain dari fee, ya, selain dari ini semua, sistem kerja seperti ini. Kemudian, ya, kembali ya ke ini, bahwa evaluasi inilah yang sangat penting. Jadi apa sih yang mesti kita siapkan? Ya, apa sih yang kita siapkan kalau kita mau kerja di usaha asing? Ya? Sebetulnya ada di sini. Ya. Sorry. Nah, di sini sebetulnya. Kalau yang kita tahu kerjaan kita di sini nih, terlihat skills, keterampilan kita. Ya, keterampilan kita itu keterampilan yang kita mengerjakan sesuatu. Terlihat ya. Selamat misalkan buat tamu jemput, ya terlihat, ya kan? Nah, hasil makan terlihat. Ya, ini kan terlihat semua. Yang nggak terlihatnya justru lebih besar. Justru kita harus memperdalam yang di sini. Kita perdalam yang di sini. Apa? Misalkan kalau istilah-istilah kompetensinya sih, satu ada contingency management skill. Jadi mengorganisasikan. Bagaimana kita terampil mengorganisasikan sesuatu. Diorganisasikan. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian ada contingency tadi yang itu management skill, task management skill, lalu contingency ini di sini terpenting sekali adalah antisipasi. Jadi kita kalau mau jadi kerja sama asing, pikiran kita bukan semua pekerjaan akan smooth, semua ini akan selesai gampang begini. Tapi kita sudah siap antisipasinya. Oke, kemampuan kita mengantisipasi gitu. Bagaimana kita bisa mengantisipasi satu pekerjaan? Kalau misalkan sekarang saya misalkan ke Flores, di Flores mulai dari Moni saya mau ke Riung, musim hujan kayak gini, saya lewat hutan, itu ada jembatannya enggak gitu? Kan nggak ada jembatan. Saya mesti berpikir kalau nggak ada jembatan lewat di mana nih? Maksud saya ada lewat hutan yang lewat sungai gitu. Nah, itu kita sudah mulai mengantisipasi. Atau kalau kita yang mudahnya adalah kalau kita lihat matahari terbit Bromo ya, udah gitu kan. Tapi kita udah mengantisipasi ya tetap. Kalau mataharinya nggak terbit, mesti gimana? Sementara di programnya adalah melihat matahari terbit. Gitu. Itu kita mesti bisa mengantisipasi itu. Ingat, tamu itu bayar. Ya, dia pasti kalau orang asing, dia lihat programnya. Programnya adalah melihat matahari terbit. Ya dia akan minta matahari terbitnya mana. Ini yang nanti kita bicarakan pada saat evaluasi. Bahwa programnya ini harus diganti. Gitu. Kata-katanya harus diganti. Itu sering terjadi. Dan beberapa kali juga saya sempat kita rubah juga program-programnya. Jadi yang sangat tidak memungkinkan untuk selalu ada, kita bisa ganti program. Gitu. Kita bisa usulkan untuk diganti program. Kemudian kita bisa bekerja di semua lingkungan. Ini yang penting. Ya, di semua lingkungan situasi ya. Lingkungan situasi. Ini JRES namanya. Semua artinya kalau kita kerja dengan perusahaan ini, kita mesti siap bekerja berdasarkan aturan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, misalkan saya kerja di Bara nih. Bara punya aturan ABCD, itu saya kerja di Happy Trail gitu atau di World Insight. World Insight punya aturan DEF. Lalu saya bilang, saya nggak suka aturan ABCD. Saya pakai yang DEF aja, nggak bisa. Guide nggak bisa seperti itu. Dan guide nggak bisa seperti itu. Itu travelnya gitu, ikutin nih travelnya. Aturan yang ada di travelnya. Nah, itu yang itu namanya JRES. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana sih kita bisa mempertahankan pekerjaan kita gitu. Ya. Bagaimana kita mempertahankan pekerjaan kita? Artinya kita punya keterampilan yang namanya employability. Nah, ini lebih kepada karakter. Ya, karakter watak dari kita. Nah, jadi itu yang terpenting kalau kita mau
atau mau bekerja di perusahaan asing gitu ya. Oke. Jadi positifnya kita kerja di perusahaan asing adalah pengalaman kerja yang luas. Karena ruang lingkup kerja kita biasanya seluruh Indonesia atau ASEAN. Sekarang Apple mungkin startnya bisa dari Laos ya, atau Haiti startnya bisa dari Kuala Lumpur. Nah, sekarang World Insight sendiri sudah ada yang start dari Kuala Lumpur. Jadi kita pengalaman kerjanya jauh lebih luas. Nah, dari Kuala Lumpur sampai ke Bali misalnya. Apakah tamunya sama? Itu tergantung dari sistem kerja, sistem dari travelnya. Nah, banyakkan sih itu tamunya berganti terus. Kalau G Adventure tamunya berganti. Misalkan untuk Malaysian itu sampai mana, baru masuk ke Singapura tamunya ganti. Ya, tamunya ganti. Ada tamunya 1-2 orang masih ikut. Nah, masuk ke Indonesia, masuk ke Medan, nanti tamunya ganti. Medan sampai ke Jawa sih. Nah, ada yang tur Medan aja, Medan nanti dia langsung ke Bali, tur Jawanya ganti, orangnya ganti gitu. Nah, tapi kita guide-nya, kita terus akan menemani mulai dari awal, dari Kuala Lumpur sampai ke Bali. Berapa hari? Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, 20 hari. Kalau saya yang biasa saya bawa, itu paling sedikit 16 hari, paling lama 21 hari. Seperti itu. Nah, pengalaman kerjanya ya memang kita harus luas banget ya. Itu positifnya. Sistem kerjanya tadi sudah. Sistem kerjanya ya itu kita harus siap-siap menyesuaikan dengan aturan dari perusahaan. Gitu. Nah, secara finansial sangat menjanjikan ya. Tapi perlu juga dipertanyakan kalau memang ingin. Nah, kalau yang muda-muda untuk cari pengalaman, oke. Positifnya itu, negatifnya tentunya adalah durasi kerja yang lama. Bagi teman-teman yang hanya biasa jalan 2 hari, 3 hari, 4 hari, dengan ini pasti akan terasa membosankan atau terjadi beban. Gitu. Ya, oke. Dan ini pada saat pertemuan annual meeting, nah di sini ini saya pun yang udah lama, yang orang pertama di sini, ya, kemudian harus praktek juga karena ada prakteknya. Situ ada praktek juga. Nah, biasanya bagaimana menerima tamu gitu, dipraktekkan di sini. Ini yang udah jalan tuh ya sekarang ini, Bepi sudah, ini sudah, Toto juga sudah, Maureen sudah, Fitria belum, Apri belum. Karena mungkin udah keburu ini ya. Nah, ini yang ini ada, ini owner ya, ownernya Happy Trail. Jadi kita kalau meeting kadang-kadang kalau gimana, ini langsung dengan ownernya. Nah, ini manajernya Caroline, ini juga sama nih manajernya. Nah, ini Ajat. Ini ada. Jadi pada saat meeting kayak gini, luar ini, bagaimana sih kita kalau menjemput tamu? Bagaimana kalau ada masalah? Nah, jadi yang lebih banyak ditekankan di sini adalah solving problem. Nah, kita belajar untuk solving problemnya gimana. Persyaratannya rata-rata adalah pastinya fasih berbahasa asing. Apapun lah bahasanya, harus pastilah. Mengenal pariwisata Indonesia dengan baik. Jadi bukan hanya Bandung ya, bukan hanya Bandung. Jadi artinya tadi Mas Budi dibilang, kalau saya yang overland, kayaknya kalau untuk Bandung secara detail, nggak ini ya. Memang, kalau saya pasti lebih ke makro, gitu. Lebih ke makro, lebih ke keluasannya gitu. Mampu bekerja di bawah tekanan. Kalau stresan, ya ini jangan deh, ya, karena stres. Stresnya ada beberapa pengalaman yang bisa saya sampaikan adalah satu, waktu saya harus nguber pesawat, stres itu full stres, terbang dari Kuala Namu ke Jakarta, pesawatnya di Kuala Namunya sudah telat, delay, di Jakartanya tepat waktu, kita punya waktu setengah jam, turun di Terminal 3, turun kan pasti di gate-nya gate 2, 3, 4. Sementara terbang lagi transit dari gate 27 kalau nggak salah. Tamunya tua-tua, dan itu. Nah, memang akhirnya saya telepon ke Garudanya, dia bilang memang ditunggu akhirnya. Cuman begitu saya masuk yang terakhir, ya
itu langsung pintu tutup. Jadi memang full stress kita. Kemudian stres kedua adalah sama dengan kendaraan. Jadi naik kereta api tamunya 16 orang, ada satu pasangan tamu yang telat bangun. Jadi punya waktu 20 menit dari dari Prawiro Taman ke stasiun kereta api di Jogja. 20 menit tuh. Saya telepon stasiun, dia bilang, Bapak saya kasih waktu, kalau Bapak sampai loket, depan loket tuh, saya terlihat, saya lihat Bapak, saya tunggu Pak. Tapi kalau begitu sampai loket tidak ada, pas waktu perjalanan saya belum sampai di depan loket, situ saya akan ditinggal. Maka itu stres yang kedua. 16 orang gitu, 16 orang. Itu semua supir saya bilang, pokoknya semua lampu merah terabas, urusannya belakangan. Ya, kasih aja duit, siapin duitnya. Terabas aja semua. Begitu masuk, ting tong, baru orang sudah bilang, iya Pak, siap tuh. Udah semua suruh masuk. Itu stres. Jadi semua harus siaplah untuk belum tekanan-tekanan dari tamunya. Ini barusan aja saya ada teman yang lagi bawa Sumatera Jawa Tour, Sumatera Jawa Bali, dan tamunya komplain tentang Jatiluwih, karena tamu saja masih belum paham. Nah, bahwa di Jatiluwih itu ada intangible heritage. Jadi tamunya membaca program bahwa di situ ada heritage, ada World Heritage di Jatiluwih. Nah, begitu sampai ke Jatiluwih, di sana dia hanya lihat pemandangan, kemudian pakai sepeda, ya, keliling sepeda, terus balik ke hotel. Tamunya satu orang nanya, mana yang World Herb-nya, mana yang World Heritage-nya? Kok saya tidak lihat World Heritage-nya? Gitu. Nah, berarti kan ini sementara dia sudah balik kan, tamunya ini bertanya pas dipulang gitu. Jadi tamunya minta balik lagi ke Jatiluwih. Gitu. Tunjukkan mana yang World Heritage-nya. Ini itu solusinya apa gitu. Itu nanti si guide mesti bisa bersolusi itu. Jadi memang kita kalau sama yang kayak gini-gini, kita harus bisa tadi antisipasi, lalu ada solve problemnya kuat banget. Ya, harus kuat kita solve problemnya. Jadi kita mampu menjaga tekanan, proaktif. Jadi jangan nunggu. Ada masalah dikit pun harus proaktif. Masalah di lapangan, di apa itu kita harus proaktif. Nah, kalau kita bilang nih tamu, kita ada mau makan siang, ya mau nggak mau kita, walaupun programnya nggak ada makan siang, misalkan tawarin mau makan siang nggak, kalau nggak kita konsekuensinya gini. Jadi kita harus aktif, betul-betul aktif, supaya turnya lancar. Mampu bekerja dalam tim. Ini yang harus banget. Karena kita nggak bisa sendirian. Kemudian tampil berkomunikasi, ini well organized, attention to detail. Ini saya nggak tahu terjemahinnya bahasa Indonesia apa. Jadi betul-betul tetap perhatian sampai ke hal-hal yang kecil. Sampai hal-hal yang kecil tuh kadang-kadang kita udahlah biasa aja deh gitu. Ternyata nggak juga kalau kita mau bekerja itu. Sementara ini misalkan ada dari kantor bahwa karena kantor kita sudah certified oleh insurance, oleh Travel Life, ya, oleh Travel Life. Artinya di situ si kantor ini sudah berkewajiban untuk menjaga lingkungan benar. Jadi di kantor sudah tidak lagi dipakai papers, jadi paperless. Semuanya pakai email, semuanya by email semua. Kemudian pemakaian minuman di dalam bus sudah tidak boleh lagi pakai botol. Ini aturan dari kantor. Jadi sudah pakai galon dan tamunya kita bagiin tumbler satu-satu. Jadi saya pakai tumbler. Jadi nggak boleh lagi pakai botol-botol. Nah, kita tidak boleh nyampah lagi. Dan untuk makanan misalkan karena ini sustainability, kemudian juga untuk UMKM juga kita usahakan makan tidak di restoran besar. Usahakan makan di restoran kecil atau masyarakat setempat. Hanya satu tadi dipikirkan, higieninya, sanititasnya seperti apa. Tidak harus mewah, tapi dia harus bersih, harus sehat, dimasak dengan benar. Nah, ini yang perlu kita berikan bahwa
Sampai detailnya seperti itu. Nah, kemudian berkelakuan baik tentunya. Ini ada masalah loh ini, banyak masalah ya. Beberapa contoh masalah. Ya, kira-kira itu ya teman-teman, ini contoh-contoh apa sih kalau bawa asing itu ya. Ini syukur kita bisa ke Flores, bisa ke Toraja, ya ini ke Padar, terus ini Tanjung Bira di Sulawesi ya, ini Toba, dan ini kalau kita lihat di sana. Akhirnya kita bisa tahu ini perbedaannya. Nah ini Saleko atau Bonga, jadi akan banyak sekali yang kita pelajari di sana. Keuntungannya banyak kalau kita memang bisa bekerja dengan travel asing. Kira-kira itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan ya tentang ini. Terima kasih semuanya. Mangga kalau ada yang mau bertanya. Mangga silakan. Ya. Kenapa kan yang dipakai interaktif lagi sebagai tour guide ya? Karena saya punya kesalahan sekali ya, dalam 3 tahun sudah rutin sekali itu ada objek yang saya nggak bawa itu atau udah malam satu itu jangan rintik-rintik apa ITB saya datanya cuma Bandung. Saya jemput, saya sediain mobil, kemudian bawa ke Saungjo. Dari Saungjo nanti ke sate, yang lalu sampai di TP baru masuk hotel. TP-nya saya lewatin Tuhan. Ya tadi. Saya orang Australia. Jadi yang next-nya saya nggak dikasih lagi sampai sekarang. Attention to details. Detail. Jadi ada sampai memang banyak kesalahan saya itu. Jadi sudah hampir 3 tahun sudah mau, dan saya udah bagiin teman-teman yang jadi masuk race, karena yang dapat job ini kan teman-teman Pangandaran. Ya. Dan lihatnya saya, selain saya kerjain, saya bagi-bagi ke teman-teman sini. Mobil dan saya memang. Jadi dari waktu saya punya kesalahan di TV saya nggak mampu turun. Bukan lewat doang, saya sekolah gelap, udah rintik-rintik, detail banget sebenarnya. Hak mereka yang ya betul. Walaupun remang-remang tapi hak mereka saya rampok, saya nggak kasih. Kalau yang kuat dari komunikasi, dari tes lisan itu memang ada jebakan gitu. Dan saya memang udah nggak, Aurana udah nggak suka. Jebakannya kalau tamu kita cewek, jawaban saya tegas bahwa itu bukan kerjaan saya. Ya. Nah itu kuat nggak mau tahu, kita harus punya jawaban yang lebih diplomatis. Betul. Jadi saya Terampil berkomunikasi itu. dan memang udah nggak ingin, soalnya kerjaan kita itu dimonitor bahkan sampai ada grade 1, grade 2, grade 3, jadi per harinya Ada nanti. mereka dari reply online dari kampus bahwa guide ini kurang menceritakan objek ini kurang jelas apa itu. Nanti grade-nya turun kalau di bawah 60, di bawah 70 ya. Bisa merah. Jadi ada warna dia nanti. Ada warna. Jadi warna hijau, kuning, oranye, kalau salah, atau merah. Di grafik ya. Harinya. Ini kayak di Terawang itu di akuarium. Kalau di tempat saya ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di kelas saya. Jadi ini guide yang first grade, second grade, third grade. Jadi kalau yang masuk kita memberikan, kalau ada evaluasi semua masuk di first grade, ya kita bersyukurlah kita akan terus gitu ya. Tapi begitu yang first grade-nya ini dia lungsur gitu, yang second grade naik. Isi. Jadi nah itu sebetulnya apa ya? Sebenarnya baik ya disiplin sistem kayak gitu. Ya, karena memicu kita untuk bagaimana kita bisa menambah pengetahuan, menambah skill, keterampilan supaya kita tetap di first grade gitu. Ya.
Ini yang memang belum di domestik belum ada. Belum. Belum ada. Akhirnya kerja aja jadi ya memang profesional di bidang itu. Cuman manusia Indonesia kan beda. Ada yang namanya gue kerja kayak gimana? Aku nggak mau fresh banget, istilahnya kan gitu ya. Ada ya kan? Jadi take it or leave it. Kerja lagi. Oke. Yang biasa karena memang aku kan operation kamu yang di nanti itu kerjaan orang milenial atau generasi biasa. Tapi kalau kerja di sini asing, jangan takut dikomplain ya. Karena komplain adalah bagian dari kerjaan. Jadi kalau kita kerja, dikomplain nanti, kalau komplain itu karena kita jelek atau gitu. Enggak. Karena jelek. Manusia kan udah pikir. Iya. Dia bisa di atas 70 enggak? Paling turun. Saya ini lagi dikomplain. Terakhir saya jalan dikomplain. Dikomplainnya apa? Masalah satu, memang ada baru sakit kemarin nih. Baru keluar dari rumah sakit, langsung jalan gitu. Saya bilang kebugaran. Jadi saya tidak bugar waktu jalan bawa tamu. Dan itu dikomplain. Nggak ada masalah, saya nggak ada masalah. Strategi terlalu jauh ya. Ya. Di atas 70. Biasanya 90 mendekati 100. Iya. Makanya sekarang saya nggak mau jalan dulu nanti. Nanti setelah saya rasa bugar baru saya mau jalan lagi. Gitu. Jadi emang kebugarannya kayak gitu. Dan konsekuensinya ada tamunya yang memang baik-baik aja, ya. Artinya oke, komplain bugar. Ada yang tamunya komplain minta penggantian. Ada. Tapi fair sebenarnya. Fair. Saya siap. Tiap hari kamu segini, segini nih. Grafiknya nih. Kesalahannya di sini bisa di poin apa? Poin penjelasan atau poin singkat. Ya. Poin detail tadi apa? Tidak kurang detail ya. Ya. Kurang perhatian ke tamu. Itu kan ada. Dan tamunya macam-macam ya. Yang ngomong satu, semua dimasukin kan oleh sistem. Sistem. Jadi yang bermain itu sistem. Jadinya kita nggak ini. Yang mainnya sistem. Kalau yang domestik ini kan mungkin teman-teman belum merasakan gitu ya. Tapi kalau yang ini kan sudah tahu begitu tamunya ngisi aja apa submit statement gitu, submit feedback, kita sudah tahu udah mana yang kita kalahnya, salahnya kita apanya, ini kurangnya gitu. Saya kemarin karena itu bawa tamunya 5 orang, satu pasang lah, 2 orang cuman anak sama ibu, dia komplain, yang 3 orang nggak komplain. Yang 3 orang nggak komplain, nggak ada masalah. Dia bilang, saya sampaikan saya baru sakit. Dia bilang, oke, nggak apa-apa. Tapi yang 2 orang komplain, saya tidak bugar. Nah, dia minta balik berapa euro? 300 euro kalau nggak salah. Terus 300 euro, kita balik uang 300 euro. Dia bilang, kantor, deal sama kantor, setengah-setengah. Oke, fine, setengah-setengah. Saya bayar 150 ribu. Saya bayar 150 euro. Bedanya sama lokal itu akhirnya gitu. Kalau lokal. Ya. Kalau gitu enggak. Ya, akhirnya kita misalkan ada risiko ya. Ada risiko gitu kan. Pasti kan semuanya ada risiko. Risikonya tamunya komplain, minta balik uang atau apa, kita klaim uang kembali. Oke, nanti kita berapa persen kita itu. Kita bicarakan. Saya kemarin setengah-setengah Pak. Oke, setengah. Saya bayar. Saya bukan dapat duit, saya bayar lagi sama dia. 150 euro. Ya, fee saya masih lebih dari itu gitu, nggak apa-apa. Masih tetap dapat fee gitu. Tapi itulah sistem kalau kita mau kerja gitu. Kita kalau mau kerja di perusahaan asing ya kita siap seperti itu. Jadi kedepannya saya sih merasa ke depan bahwa begitu nanti regulasi terbuka itu akan banyak sekali yang travel asing yang butuh kita langsung. Hanya bagaimana teman-teman mempersiapkan diri nih. Siapkan diri. Nah, satu sih sebetulnya lebih kepada keterampilan bagaimana kita bisa mempertahankan pekerjaan, artinya lebih kepada karakter. Nah, karakterlah yang lebih kita tingkatkan. Kalau yang pengetahuan, tapi yang lain itu bisa belajar nanti. Tapi karakternya. Maaf, ini ada cerita.
tamunya komplain, ada pelecehan, ya, ada komplain, ya, tamunya harusnya dia menjaga tamu tapi dia dijaga tamu, ya, karena ada kesempatan pada saat minum, ya harusnya dia tidak ikut terbawa, ya, harusnya bisa menjaga tamu, artinya ternyata dianya yang tidak bisa bangun, akhirnya dia yang dibawa sama tamu, kan? Itu ada, itu banyak penilaian kayak gitu, banyak penilaian kayak gitu. Ya, ada yang memang pada saat bercerita dia tidak paham, misalkan ke di orang hutan sana, yang bilang dekat, ya, dia tidak koordinasi dengan ranger di sananya. Jadi akhirnya muter-muter 3 jam nggak cari ketemu orang hutan. Itu kan antisipasinya harus tahu gitu dari awal. Kita apakah bisa masuk dari belakang ekolodge atau kita masuk dari depan sana? Kita bisa lihat. Itu kita mulai. Jadi kerjaan kita tuh malam kita sudah mempersiapkan untuk besok paginya. Kan seperti apa? Jadi makanya pada saat bawa tamu untuk yang asing ini, yang namanya briefing itu banyak sekali. Kita ada general briefing, kita ada arrival briefing, kita ada daily briefing gitu. Kita ada daily briefing. Setiap kita masuk ke hotel, sebentar kita briefing sebentar untuk besok. Lalu kata arrival briefing, ya pada saat kita kedatangan itu ada arrival briefing. General ya biasalah, general itu selalu kita lakukan general. Nah, terus kalau ada masalah, jangan ditunda gitu aja permasalahannya. Satu masalah jangan ditunda. Ada tamu komplain, langsung bicara, langsung selesaikan. Kalau tamu pasar itu komplain, ya biasanya menyangkut satu makanan, koper, ya makanan, koper gitu ya, biasanya transport itu biasanya masalah-masalah kayak gitu. Itu yang komplain. Atau guide lokal, maaf. Itu guide lokal. Nah, karena kita tidak boleh terus bawa sendiri apa guide lokal. Nah, itulah solving problemnya. Kira-kira itu mungkin bisa jadi gambaran ya buat teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan internasional. Nah, ini memang kalau istilah dagang mah ada harga ada barang. Ya, ada harga ada barang buktinya ya. Kalau kita mau mendapatkan lebih ya kita tingkatkan kualitas kita lebih juga. Ya, kira-kira. Oke, Tiara. Ini ada pertanyaan mungkin dari grup situ? Nggak ada. Oke. Orang hari libur? Sama updating kayak taman mini aja sekarang terus nggak bisa masuk. Jadi masuk di tempat parkir yang sudah ada disediakan. Dan itu letaknya masih di depan ya. Di dulu dekat oasis ya. Apa yang air itu yang mandi yang baru apa Atlantik daerah itulah itu dipakai, ada jalan untuk tunggu jalan 100 meteran lah, tunggu yang sampel itu ya, mobil-mobil. Jadi kan sih untuk shuttle itu sendiri kan antri banyak, waktunya udah habis. Kita cuma punya waktu 2 jam di situ habis. Jadi di sini gimana? Oh ya, lupa. Paling Lupa. Kalau orangnya enggak? Pamit ya. Tesnya paling Pavilion Jambi yang paling dekat dengan yang shuttle tadi. Pavilion Jambi ya kita naik aja lihat terangin Jambi gitu ya. Dengan segala macam bla 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 blanya lah. Nature reserve kayak atau culture-nya Sumatera tuh yang mayoritas kayak gitu misalnya ya. Mau jalan sedikit lagi paling Riau. Kepulauan Riau dekat dengan ya Riau juga lah. Yang dekat dengan Singapura misalnya. Jalan lebih jauh dikit ya itu yang kita tuju sebenarnya kan Minangkabau ya. Dan itu cukup berat loh untuk orang-orang yang lansia ya. Capek gitu. Dari shuttle tadi, jalan kaki dari Jambi ke Minangkabau. Lumayan. Masalahnya nih mau ke sana lanjut lebih jauh, mau balik lagi ke shuttle jauh juga. Tujuannya apa? Akhirnya apa? Aku ngelihat kok ada bus masuk.
Aku tanya sama penduduk, oh itu sudah izin lama Pak. Gitu. Wah berarti kan masih bisa gitu ya. Bukan bule tapi ya domestikan waktu itu. Sedangkan saya bawa asing gitu ya. Orang tua lagi. Memang waktu pertama begitu ini peraturannya begitu Pak, harus pakai shuttle gitu. Shuttle yang gratis itu, tapi antrenya ngular gitu. Akhirnya saya ke satpam, Pak ini saya ada ibu-ibu pakai tongkat, lihat aja kan tadi. Orangnya nunggu di Minang. Rombongan ini orang asing dan sebagainya. Saya bilang, tolong deh Pak, please, saya bilang gitu. Tapi saya tahu dia ngomongnya baru akhirnya aku main uang kan. 100.000 udah langsung dibuka. Sini Pak, lewat sini, panggil aja supirnya. Wah, dari parkir masuk dulu ke atas, masuk. Ya pakai duit. Mobil saya bisa naik sampai. Walaupun di hati ini, waduh, kok lebih kayak gini gitu ya Pak. Justru Taman Mini yang sekarang mau pembaharuan tapi mentalnya udah kayak gitu. Hancur kita. Tapi mau nggak mau kan, saya ngomong ke orangnya bahwa saya minta izin banget karena kalian ini orang asing dan nggak ada waktu lagi ke sini. Baru bisa masuk mobil. Bos, sepi memang enak. Soalnya biasanya juga kan ada bus, pacet, ya orang boleh masuk. Yang mobil-mobil kecil nggak ada, nggak boleh. Sekarang pakai shuttle semua. Jadi paling bisa ya itu tadi. Paling jauh ya. Ya ini updating kok, updating aja. Yang terkini. Thank you. Ya, Taman Mini ya. Kemudian udah mulai sekarang komersil juga. Dulu Museum Baitul Quran, kan saya bawa Afrika Selatan Melayu itu yang Islam ya. Sampai sana dulu nggak pernah bayar. Sekarang bayar pakai online, pakai komputer yang ada di situ. Nama siapa ini, berapa rombongan, 10.000. Ya 30 orang 30.000, 300.000 kan. Lumayan, benar. Allowance nggak ada di kantor kan. Nanti aja lah, yang penting masuk dulu. Terus guide lokalnya ada sebenarnya, cuman lagi banyak domestik, ternyata memang jadi rujukan sekarang. Apalagi musim gini ya, musim puasa gini kan orang anak-anak sekolah belajar tentang itulah masyab gitu. Dan saya kan nggak nguasai sama sekali. Orang asing kan taunya Al-Quran Mini sama Al-Quran paling besar gitu ya. Dari mana. Kemudian dia juga di sananya zamannya penyebaran Islam di sana tuh kira-kira ininya kayak apa gitu, hurufnya yang mana. Itu kan hurufnya macam-macam ya, dari abad ke abad. Nah, ya kurang lebih yang kayak gini, abad 17 awal gitu. Cuman itu yang saya ada yang terupdate kayak gitu. Terus kencing sendiri sekarang ya ke toilet itu nggak semuanya buka loh. Jadi repot juga sekarang, misalnya di tutup di mana di itu Minangkabau itu toiletnya nggak ada loh sekarang. Ditutup waktu saya ke sana ya, Pak, karena COVID lama ya, jadi tutup. Terus satu lagi yang kan impian saya Kelapa Muda depannya Papua, kan ada warung-warung tuh kelapa muda. Nanti saya udah janji sama tuh sampai sana udah nggak ada, udah rata. Akhirnya kencingnya di situ, makannya cuman CFC kan, nggak ada tempat lain. CFC, kalau nggak ya pop mie di situ. Orangnya naik gondola pulang balik gitu. Terus makan di CFC kan lama, akhirnya kan appetizer-nya ya pop mie terus panas. Tadi impian mereka kan, wah kelapa muda yang dia. Udahlah. Jadi memang perubahannya banyak. Jadi memang perlu updating. Kemudian satu lagi di Sunda Kelapa ya, di kota ini,
Itu kalau bus besar kita nggak bisa masuk kayak dulu lagi. Ternyata kita muternya ke arah Kemayoran dulu. Lewat Mangga 2 dulu, wow, kelempar-lempar loh. Karena kita orang Bandung, drivernya dari Bandung nggak begitu tahu pakai GPS kan. Dilempar, ngikutin juga salah. Jadi begitu saya next grupnya bawa orang pakai bus Bluebird Jakarta, dia tahu persis lewatnya situ. Cuman apa? Ada verboden sedikit, itu ada Pak Ogahnya, polisi di sana nggak apa-apa. Jadi kita siap ngasih Pak Ogah ya. Mungkin kalau ngasihnya sedikit di print ya. Kalau ngasihnya rada banyak nggak di print. Itu cuman jembatannya udah. Kalau itu masuk situ udah deket, tinggal kanan Fatailah, tempat parkirnya Fatailah gitu. Oh baru tahu. Jadi kalau orang Bandung kan bus Bandung, wah ada polisi di sana nggak? Oh kiri ya. Kiri jauh sampai Kemayoran. Ya kayak itu kita harus antisipasi sekarang parkir gitu. Apalagi kalau restorannya ada di situ kayak King Star gitu ya. Yang dulu raja apalah gitu ya. Chinese food situ. Wah bisa muternya Tepugu, makanya Iraha gitu ya. Ya, di belakang VOC ya Pak. Tulisan VOC yang pasar ikan tuh sebelahnya itu kan restorannya di belakang situ. Sedangkan dari situ kan one way. Bus kan harus muter. Oh, jauh muternya nih. Ya, Omni Batavia. Oh, banyak perboden sekarang, aduh, pusing juga. Ada banyak renovasi juga. Ya, travel juga kita harus kritis. Travel ngasih makan di mana ini? Arrival Jakarta pas jam makan mau dikasih di mana? Di Rawa Bokor. Muternya nggak pugu, macet kan, jam makan itu juga macet. Bisa sejam sendiri nyampe Rindu Alam, Randu itu, gitu Randu, wah macet sejam dari pom bensin itu kan, macet itu nggak bener. Ya tapi nggak ada pilihan lain kecuali ternyata di Peak Pantai Indah Kapuk ada restoran. Asal budgetnya aja bagus gitu. Ya di Peak ada, apalagi Chinese food kan banyak gitu. Ada di mallnya itu ada segala macam lah. Ada Maestar, ada apa. Nah, itu baru wah sudah pengalaman ke situ aja. Begitu nyampe kan setengah jam nyampe Peak, makan udah on time 1 jam 1. Dari bandara mah tinggal setengah jam nyampe, nggak nyampe setengah jam, 20 menit. Dan kawasannya kan enak, itu elit modern di mallnya apalagi itu. Nggak maluin Jakarta lah. Kalau di Indonesia begitu masuk image-nya, wah modern gitu ya. Cuman saya belum survei karena banyak sekali restoran di sana. Aku pengennya yang restoran yang kelas-kelas turis lah gitu. Kemarin bawa itu VVIP jadi punya uang banyak gitu. Unlimited budget gitu. Kalau yang turis kan budgetnya tahu sendiri, paling tinggi 100.000, 150.000, ya kita harus cari lagi. Muter banyak sih restoran di Boulevard itu, cuman bingung yang mana. Kemudian kita lihat juga yang parkir busnya enak gitu. Nggak usah nyebrang jalan. Ya, cuman itu. Oke. Terus Monas juga belum bisa masuk. Monas sih ternyata masih di luar untuk foto aja. Foto mau sudut di dekatnya Istana Presiden atau di Indosat atau di dekat Balai Kota pas ujung itu aja sore hari ya, atau di dekat Gambir. Dan mobil nggak boleh berhenti, jadi kita cuma nurunin, nanti jemput lagi, muter baru kita ambil lagi apa ya, teknisnya gitulah. Monas sudah nggak pakai tiket dan enak ada kalau mau ke mall. Dan kalau mau lihat yang khas Indonesia ya alun-alun aja, lantai 4 ya. Dan alun kayak Sarinah kan ada craft Indonesia gitu. Batik segala macam. Itu aja. Tempat lain saya nggak berani rekomen dulu.
Jakarta ini ya. Jadi, terus pesawat arrival juga kita harus jeli sekarang. Tapi memang udah tercantum ya. Kadang-kadang kita terbiasa ke Terminal 3 enak gitu. Padahal ada juga yang Terminal 2. Aku pernah ke Terminal 3 nggak ada. Begitu aku lihat, oh Terminal 2. Batik Air. Terminal 2, Terminal 2. Terakhir Terminal 3 bro. Iya. Garuda semua Terminal 3. Sama yang asing. Yang asing juga ada yang Terminal 2. Memang updating itu penting sekarang pasca COVID. Ya, rumah semua, restoran juga. Terus travel agent juga kan know-how-nya kan anak muda ngasih makan misalnya kelapa gading. Atau arrival jam 1 makan siang di kelapa gading berapa jam gitu. Macet Kayak gitu kan kita harus ikut campur. Kalau enggak ya kita yang mati. Akhirnya kemana? Akhirnya kemana? Ya suggest-nya ke situ. Peak. Kalau budgetnya kurang ya Sunda Kelapa itu kan ada Wahyen, ada Kingstar ya. 2 itu yang paling enak. Kalau Melayu ya nanti Padang aja. Ada kan di apa? Si Habib. Iya, Saya Saya kan kemarin renov yang tadi. Habib kan bawa ke Habib. Kalau habis nasi kan. Ya, sebelumnya. Tekoknya renovasi. Ya kalau Padang kan kita udah tahu ya Tekok. standarnya. Teko di Bisa renovasi. bayar lah. Nombok bikin. Ternyata pada tutup Teko udah tutup. Renovasi. Renovasi. Pasti. Ada Yundian di situ kalau Chinese. Dulu Indah Kuring yang enak ya Mas. Itu Sekarang tuh nggak juga ada. ada Indah Puri. Kalau memanjakan. Nggak ada gitu. Nah, Bandung aja si siapa? Erwin aja katanya buka di Cibadak ya. Badak tapi belum tahu yang mana. Erwin udah tahu banget kita kayak apa. Paling yang bisa kita ini dengan baru dulu Cuma itu aja sekarang. yang lain kayak itu nggak berani saya alas daun gitu. wah daun nah. Berani saya. Harus ini kitanya nyuruh-nyuruhnya kelas. Kelebihan selok. Apa ngelayanin grupnya belum mereka belum ini. Selatan Bagus. MT kualitas makanan Nah itu juga mereka udah hidup gitu. Apa beli dulu? Iya. Ya Allah. Garbin yang masih enak. Aku mah kalau bawa itu khawatir. Kalau tahun sering komplain. Ya memang harus ini pasca COVID ini kita harus aktif Pak. Proaktif nyari yang sesuai. Semua orang Banjir sih gede. kalau rame lagi Kalau butuh. budget bagus kayak di Tamrin City juga Amaris hotel bisa makan. Di mana? Amaris Oh iya ya. itu bisa makan siang di situ. Ya benar. Iya. Amaris mana? Amaris Tamrin City. Oh, Ambil City ya. Kan sekarang restoran banyak yang besar. ah, Akhirnya Amaris. ya restoran, hotel gede juga. yang nggak Sekarang ada. budget itu. masalahnya di Tamrin ini Pak sama preman. Bisa Lumayan, 3 preman. lumayan itu. Nah, Masa aku nginep di hotel aja di hotel Jakarta dulu dimintain 150.000, malah bawa nginep. jadi kalau di Indonesia Pasar, di Indonesia Pasar itu kalau ada yang ngatur-ngatur bukan satpam, yang ngikutin udah. Kalau itu 450. Selain sama. Selain satpam itu paling ujung ya, pas belok itu mereka, data mereka. Jadi harus ke tengah. Karena pintu masuk dari belakangnya. Nah, itu aja. Apa? Oh iya, bukan. Biasanya kalau kita drop tamu di depan, satpamnya yang motret nomor nanti ngasih info ke belakang. Enak mas ya. Atau noon kan dia anak-anak tahu gol. Di sana. Sementara itu Jakarta terakhir ya. Besok saya ke Jakarta lagi. Ya.
Dan yang ada terakhir kan pas kemarin yang 2022. Bulan kemarin ke Lima hari ini. Lima hari di Ya, Ancol. di Ancol. Iya, 5 hari di Ancol. Masalah makanan kan tinggal berapa kali? Keluar semua. Nelayan masih ada. Bandar Jakarta masih ada. Ya, itu jaga di